di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Manuver Jokowi yang mengendorse anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo yang berbasis putusan MK nomor 90 yang sangat kontroversial itu ternyata kan menghasilkan 3 gelombang pendapat yang menarik untuk dicermati. Yang pertama, gelombang pertama itu orang menganggap ada pengkhianatan ya yang dilakukan oleh Jokowi terhadap PDIP, terhadap Megawati yang sudah membesarkannya. Yang kedua, gelombang kedua itu orang melihat ini satu gelombang yang kedua itu adanya kesedihan yang meluas ya, meluas, tidak mengatakan pengkhianatan dengan keras, tapi keprihatinan yang meluas atau terluka di dalam keluarga besar PDIP. Yang ketiga ada yang mencoba, yang keempat seperti yang diwakili oleh Pandaan Nababan, dia mencoba mengerti dulu. Dan dia berharap Jokowi akan kembali ke jalan yang benar. Karena Pandana Bapak agak relatif realistis ya, karena dia sudah hampir 20 tahun bersahabat dengan Jokowi dan tidak mendapatkan proyek dari Jokowi. Dia bersahabat yang tulus dan dia menganggap manuver Jokowi yang membingungkan dia itu sebenarnya itu dia tidak mengatakan itu sebuah pengkhianatan, meskipun berbalik 180 derajat, tapi dia koreksi, dia masih berbalik setengah badan. Dia berharap Jokowi kembali ke jalan yang benar, sebagaimana yang dia kenal sebagai seorang yang bersahabat, yaitu antara Pandana Nababan dan Jokowi. Sementara kelompok dari Megawati tentu umumnya sedih, menangis dan merasa dilecehkan dengan intrik atau manuver Jokowi yang bukan mendukung Ganjar, tapi justru mendukung lawannya Ganjar, yaitu Prabowo, dengan cara meletakkan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Dan menurut perkiraan akan terjadi titik keseimbangan baru, atau setidak-tidaknya Jokowi akan kembali ke pangkuan PDIP dengan mempertimbangkan masa depan
anak-anaknya di masa depan dalam karir politiknya di Indonesia. Karena kalau dia berhadapan-hadapan dengan secara frontal dengan PDIP tentu akan merugikan posisi politik dari misalnya dari Bobi Nasution yang dirancang akan diproyeksikan akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Tentu Jokowi tidak berpikir akan memposisikan diri sebagai musuh dari PDIP, tentu dia akan kembali merapat ke ke Megawati dan ke PDIP untuk kasus yang bercorak sangat pragmatis untuk melindungi dinasti politiknya sendiri. Begitu juga nasib masa depan Kaisang. Tentu Kaisang untuk sementara akan dikorbankan dalam tanda petik karena Jokowi kemudian kembali mendukung Ganjar, mendukung PDIP, dan kembali tegak lurus ke konstitusi dalam perspektif Ibu Mega. Karena dia juga masih punya harapan yang sejak awal itu dia melakukan test to the water, yaitu Gibran, tapi pada akhirnya dia akan punya proyeksi Gibran akan tetap bisa punya peluang besar menjadi calon presiden di masa depan, tetap dengan bantuan PDIP. Jadi gonjang-ganjing yang sekarang itu sebenarnya satu cara Jokowi untuk mengetes seberapa besar ya perhatian masyarakat terhadap Gibran dan juga bagaimana tingkat kesetiaan atau loyalitas masyarakat terhadap dirinya, dan dia ingin melihat bagaimana posisi PDIP sebenarnya kalau dia itu mencoba berbalik badan sementara ke Prabowo atau ke Golkar. Jadi ini sebenarnya satu permainan yang cukup canggih, entah dirancang entah tidak, tapi tampaknya kesedihan Megawati dan kemarahan sebagian kelompok lawan-lawan Jokowi yang mengatakan Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap Megawati yang sudah membesarkan selama 20 tahun, itu tampaknya satu cara Jokowi untuk mengukur reaksi sesungguhnya di masyarakat untuk keberhasilan anak dan menantunya sendiri dalam sejarah politik Indonesia modern di masa depan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.